Halo Re, selamat datang di Rekomentar. Tempatnya rekomendasi buat kalian nih yang bingung pilih smartphone sama laptop macam apa yang cocok dengan budget sama kebutuhan kalian. Yuklah, mampir ke rekomentar.com. Nah, buat kalian yang lagi nyari HP sekitar budget 3 jutaan, kali ini kita mau bandingin 2 di antara pilihan HP-HP yang kece banget di harga segini. Dan pilihan kita kali ini ada 2, Redmi Note 10 Pro sama Poco X3 Pro. Walaupun keduanya bukan yang paling baru, udah sekitar 3 bulanan, tapi menurut kita kedua HP ini jadi pilihan yang masih jos banget untuk saat ini, di harga 3 jutaan. Jadi mana yang lebih cocok buat kalian nih kira-kira? Langsung aja deh, gue David dari Rekomentar, dan ini dia perbandingan untuk Redmi Note 10 Pro dan Poco X3 Pro. Nah, dua HP ini walaupun harganya sama, tapi karakteristiknya beda banget. Berdasarkan review masing-masing sebelumnya, Redmi Note 10 Pro lebih all around, bagus di segala sisi, kalau Poco X3 Pro fokusnya di performa yang kenceng. Jadi kalau kayak di game, nentuin skill karakter, Redmi Note 10 Pro ini rata di semua skillnya, kalau Poco X3 Pro ini mentok di strength-nya. Cuma karena penasaran, tetap kita bandingin deh. Buat perbandingan kali ini, kita bakal bagi ke 5 kategori. Sebagai catatan, mungkin di antara kategori ini ada yang subjektif, tapi bakal kita coba nilai seobjektif mungkin. Pertama kita mulai dari luarnya deh ya, dari desainnya. Dengan ukuran layar yang sama-sama 6,67 inci, secara dimensi panjang dan lebar keduanya nggak beda jauh. Cuma ketebalannya nih yang agak beda dan lumayan signifikan. Redmi tebalnya 8,1 mili, sementara Poco sampai 9,4 mili. Kedengarannya nggak beda jauh ya, selisih 1,3 mili. Tapi selisih 15% itu kerasa bedanya pas digenggam. Lebih kerasa nyaman di Redmi kalau buat kita. Selain dari tebelnya, bobotnya juga menurut kita di Poco terlalu berat, sampai 215-an gram. Jadi lebih cepat kerasa pegelnya. Sementara di Redmi, walaupun juga 190-an gram, tapi tetap lebih nyaman. Uniknya, Redmi yang pakai bodi kaca bisa lebih enteng dari Poco yang bodinya pasti polikarbonat, yang biasa cenderung lebih ringan. Jadi nggak dapet nih keunggulan plastik yang lebih ringan. Sementara kaca bakal lebih tahan gores, walaupun lebih mungkin pecah juga sih. Entah deh, kalau Poco pakai kaca juga, beratnya bakal seberapa. Selain bahan bodinya yang beda, desain belakangnya juga beda banget nih. Redmi pakai desain yang lebih bersih, lebih kalem, pola warnanya juga lebih matte, walaupun agak licin sih pas dipegang, tapi nggak gampang nempel di jari. Selebihnya polos aja, nggak ada motif apa-apa, cuma ada tulisan Redmi kecil di pojok kiri bawah. Bandingin dengan Poco yang desainnya lebih berani, dengan kayak ada strip di tengah. Bagian sampingnya matte, dengan bagian tengahnya lebih glossy, dan ada pola garis-garis diagonal. Walaupun gak bertekstur ya. Dan gak lupa tulisan Poco yang gede banget. Selain itu, modul kamera keduanya juga kelihatan beda banget. Di Redmi dibikin bentuk kotak, dengan kamera utama yang gede di atas dengan aksen silver, 2 yang kecil di tengah, dan ultrawide di bawah. Secara subjektif, menurut kita cakep banget style kamera kayak gini, terkesan lebih premium. Bandingin dengan kamera di Poco yang dibentuk kayak huruf X, dengan luarnya dihitemin jadi kayak bulat. Nggak jelek, cuma mungkin bukan selera kita aja. Keunggulan di Poco, paling kalau ditaruh di meja, nggak terlalu goyang-goyang, soalnya penempatan modul kameranya di tengah, jadi lebih stabil dibandingkan di pinggir. Serta tonjolan kameranya yang emang nggak setebal di Redmi. Keduanya sama-sama nggak ada sensor fingerprint di belakang, soalnya sensornya ditaruh di pinggir digabung sama tombol power. Pindah ke bagian depan, keduanya sama-sama pakai layar 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate-nya sampai 120 Hz. Kamera selfie-nya juga sama, ditempatin di tengah dalam bentuk lubang. Yang ngebedain Redmi pakai panel AMOLED, sementara Poco masih IPS. Kerasa nggak bedanya? Kita sih kerasa banget. Di Redmi kontras warnanya juga kerasa lebih tinggi, dan warna hitamnya bisa lebih pekat. Efeknya, untuk multimedia, kita lebih senang pakai di Redmi. Buat di dark mode juga bisa kerasa lebih hitam. Juga di Poco layarnya kerasa lebih merah untuk setting sama-sama di default. Kelebihan AMOLED lain, jadi bisa ada always on display, walaupun di Redmi Note 10 Pro ini cuma bisa nyala 10 detik entah kenapa. Tapi seenggaknya mending lah, ada dikit kan, daripada nggak ada sama sekali. Mempertimbangkan bagian depan, belakang, ukuran, secara umum untuk kategori desain ini, kita bakal lebih unggulin di Redmi. Kalau nggak setuju ya nggak apa-apa sih, soal selera aja ini. Kalau misalnya nggak setuju, boleh komen-komen di bawah alasannya kenapa. Kedua, kita bandingin soal performanya. Secara chipset aja udah beda nih kelasnya. Redmi Note 10 Pro pakai Snapdragon 732G,
chipset yang levelnya buat HP mid-range, walaupun salah satu yang paling kenceng sih untuk ukuran mid-range. Sementara Poco X3 Pro pakai Snapdragon 860, chipset yang dipakai di HP kelas flagship 2 tahun lalu, termasuk HP gaming macam ROG Phone 2, yang artinya tetap kenceng banget level flagship, walaupun bukan seri tertinggi lagi untuk saat ini. Dari angka benchmark buat patokan awal aja udah kebanting ini. Buat cepet-cepetan buka aplikasi juga kalah jauh. Wajar sih emang Poco X3 Pro ini gila banget performa chipsetnya. Untuk saat ini rasanya nggak ada lawan sama sekali di level harga ini. Performa gamingnya juga beda kelas. Cuma walaupun HP-nya lebih kenceng, tetap tergantung skill yang main juga sih. Kita compare buat beberapa game populer. Mulai dari Mobile Legends, keduanya bisa grafik ultra dan high frame rate. Aman, soalnya emang gak terlalu berat juga gamenya. Buat yang lebih berat macam PUBG, keduanya sama-sama lancar di setting maksimal masing-masing. Nggak kerasa ada frame drop berarti lah. Bedanya di Poco, settingnya bisa sampai Smooth Extreme, HDR Extreme, serta Ultra HD Ultra. Bandingin sama di Redmi yang mentok di Smooth Ultra atau HD High. Kemudian buat game yang lebih berat, macam Genshin Impact, di Redmi nyamannya main di setting low atau low saja. Bisa dapat frame rate sekitar 20-30 fps. Bandingin dengan di Poco, yang setting highest aja bisa sampai 50-an fps kalau lagi jalan, walaupun turun juga sih kalau lagi berantem rame, tapi tetap wajar ini. Buat di kategori performa, jelas unggul di Poco, no debat kalau ini. Ketiga, kita bandingin soal hardware lainnya, kayak baterai, memori, dan lainnya. RAM-nya sama-sama LPDDR4X, dengan kapasitas 6GB untuk varian termurahnya, dan 8GB buat yang lebih mahal. Nggak ada beda signifikan sih soal kecepatan sama manajemen RAM-nya. Beda yang lumayan signifikan justru di memori internalnya. Dengan harga yang sama, Poco cenderung punya memori yang lebih gede dibandingkan di Redmi. Makin gede tentunya makin bagus ya, apalagi aplikasi zaman sekarang makin banyak makan memorinya. Belum lagi foto sama video juga. Memori di Poco juga lebih kenceng, soalnya pakai UFS 3.1, sementara di Redmi masih UFS 2.2. Dari hasil tes, bedanya jauh. Jadi selain kapasitas, kecepatan baca tulisnya juga lebih unggul di Poco. Kalau storage-nya kurang, masih bisa ditambahin dengan memori eksternal. Sementara untuk baterai, secara angka, di Poco kapasitas baterainya sedikit lebih besar. 5160 mAh berbanding 5020 mAh di Redmi. Sebelumnya kita udah sempat tes bandingin juga. Kalau belum nonton, boleh klik link di atas. Intinya, baterai di Redmi jauh lebih tahan lama. Dari hasil tes baterai kita, Redmi sanggup tahan sampai 9 jam, sementara Poco kuat 7,5 jam aja. Jauh lebih unggul di Redmi. Faktornya tentu banyak. Selain kapasitas baterai, prosesor yang jauh lebih kenceng tentu juga ngaruh bikin Poco lebih boros baterai. Belum lagi, Redmi udah pakai layar AMOLED yang mungkin sedikit banyak berpengaruh juga untuk baterai ini. Sementara untuk ngisi dayanya lagi, keduanya sama-sama dikasih charger 33 watt dalam paket penjualannya. Walaupun kapasitas baterainya mirip dan chargernya juga sama, tapi kecepatan ngisi di Poco sedikit lebih cepat nih. Dari sama-sama kosong, kalau mau penuh banget 100%, di Redmi perlu 1 jam 40 menit, sedangkan Poco 1 jam 20 menit aja. Kenapa bisa gitu? Kuncinya mungkin di sini nih. Poco udah pakai teknologi middle tap, sementara di Redmi nggak ditulis, jadi asumsi kita nggak pakai. Soalnya kalau ada pasti pamerin kan ya. Teknologi ini bikin kecepatan ngecasnya meningkat sekitar 17%. Untuk kategori ketiga, soal hardware ini, keduanya punya plus minus sendiri ya. Poco unggul di memori sama teknologi charger, sementara Redmi unggul di manajemen baterai. Jadi silahkan pilih aja mana yang lebih cocok buat kebutuhan kalian. Tapi di poin ini, kita mungkin bakal kasih kredit lebih buat Poco. Lanjut yang keempat, soal fitur, baik software maupun hardware. Untuk OS, keduanya sama-sama udah pakai MIUI 12 yang berbasis Android 11. Saat ini, udah bisa update sampai MIUI 12.5, jadi sama lah ya keduanya. Iklannya tetap sama banyaknya, bedanya cuma di Poco pakai Poco Launcher, cuma ya sama aja sih, beda tampilan doang. Secara software, yang kerasa beda paling di Redmi ada Always On Display-nya, sementara di Poco nggak ada. Untuk konektivitas, sama-sama masih 4G aja, belum support 5G. Nggak masalah lah ya, masih belum jelas juga kapan 5G-nya bakal dipakai secara luas se-Indonesia. SIM tray-nya aja nih yang agak beda. Redmi pakai triple slot, sementara Poco pakai yang dual hybrid. Jadi mesti pertimbangin nih, buat kalian yang mau pakai 2 SIM card plus memori eksternal sekaligus. Soal proteksi, keduanya juga udah tersertifikasi IP53,
yang artinya keduanya tahan cipratan air. Ya asal jangan nyelup aja. Untuk proteksi privasi, juga keduanya pakai sensor fingerprint yang digabung sama tombol power. Secara posisi, tergolong pas buat jari, akurasinya pun juga cakep, hampir selalu kebaca. Cuma modelnya agak beda nih. Redmi pakai tombol yang nonjol keluar, kayak tombol power biasa, sementara Poco pakai yang agak masuk ke dalam, yang pinggirannya jadi agak tajam. Bukan hal besar, tapi mungkin bisa jadi pembeda. Terkait sensor, juga kurang lebih sama. Keduanya punya NFC, dan gak ketinggalan juga ada infrared blaster, supaya bisa jadi remote seharga 3 jutaan. Kemudian untuk sound, sama-sama ada headphone jack, Redmi di atas, Poco di bawah, speakernya pun sama-sama stereo, di atas dan di bawah, dengan sertifikasi high-res audio. Cuma kita ngerasa speaker di Redmi lebih asoy. Salah satunya karena speaker di Redmi kedengaran stereonya lebih imbang atas sama bawahnya. Kalau di Poco jauh lebih kencang di bawahnya. Untuk hasil keluaran speakernya, silahkan kalian nilai juga deh. Setelah kita bandingin dan kita pertimbangin, untuk fitur ini poinnya bakal kita kasih ke Redmi karena lebih unggul di beberapa aspek. Terakhir di poin kelima, kita bakal bandingin soal kameranya. Keduanya sama-sama ngandelin 4 kamera di belakang dan 1 kamera di depan, yang beda-beda resolusinya. Di belakang, Redmi Note 10 Pro ditopang kamera utama 108 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, makro 5 megapiksel, dan depth sensor 2 megapiksel. Sementara untuk selfie, ngandelin kamera 16 megapiksel. Sebagai catatan, kamera 108 megapikselnya ini jadi yang terbesar yang saat ini dipakai di smartphone kelas menengah 3-4 jutaan. Kompetitornya, Poco X3 Pro, pakai kombinasi kamera utama 48 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, makro 2 megapiksel, dan depth sensor 2 megapiksel. Dan untuk selfie, tersedia kamera 20 megapiksel di depan. Secara angka, gedean di Redmi ya, apalagi kamera utamanya. Tapi untuk hasilnya, yuk coba kalian bantu nilai. Untuk kamera utamanya, awalnya kita yakin kalau kamera Poco bakal dihantam telak sama kamera Redmi. Itu impresi yang kita dapat kalau bandingin lihat di masing-masing HP. Tapi ternyata nggak segitunya pas dipindahin ke komputer buat dijajarin. Untuk foto dengan cahaya cukup, secara detail nggak terlalu beda jauh sih kalau untuk foto dengan objek yang luas. Soalnya sama-sama dikompres jadi 12 megapiksel juga. Bokeh naturalnya aja yang kerasa beda di Redmi yang sensornya emang lebih gede kalau ada objek yang lebih difokusin. Dynamic range-nya juga masih bisa bersaing, walaupun kita ngerasa di Redmi sedikit lebih lebar. Paling soal warnanya aja sih yang kerasa lebih hidup di Redmi. Kalau di Poco agak pudar kayak rosa. Zoom-nya sama-sama bisa sampai 10 kali, tapi saran kita mending ambil gambar pakai resolusi yang lebih tingginya aja. 48 atau 108 megapiksel, abis itu di crop. Nah, kalau gitu baru kerasa bedanya. Mode 108 megapiksel di Redmi bisa ngambil detail yang lebih banyak dibandingkan mode 48 megapiksel di Poco. Untuk kamera ultrawide-nya, kurang lebih samalah hasilnya. Kamera makronya di Redmi juga sedikit lebih gede resolusinya, cuman kita jarang sih peduli sama hasil kamera makro. Tadi kalau terang, giliran kalau cahayanya kurang, berasa di Poco sedikit lebih gelap dan lebih soft hasilnya. Ultrawide-nya nggak kita saranin buat dipakai sih, apalagi kalau gelap banget. Ada night mode yang kadang bantu kadang nggak juga, tergantung kondisi lah seberapa gelap. Sementara untuk hasil selfie-nya, kita lebih senang di Redmi, soalnya kalau di Poco berasa berkabut, apalagi kalau pas di backlight. Juga kadang kerasa terlalu merah untuk auto white balance-nya. Portrait atau bokehnya juga sama-sama tergolong halus buat harga segini, nggak main potong objek, dan juga bisa cetek muka pas lagi pakai masker. Soal video kamera belakang, keduanya juga sama, bisa mentok di 1080p 60 fps,
atau 4K 30 fps. Juga ada fitur stabilizer, walaupun cuma di 1080p 30 fps aja. Kamera depannya pun sama, bisa sampai 1080p 30 fps. Kira-kira ginilah hasilnya. Dan ini untuk hasil perekaman kamera depan dari Poco X3 Pro dan Redmi Note 10 Pro. Kira-kira kayak begini lah bedanya. Ini kalau sambil info jalan, kira-kira kayak begini. Oke nih. Oke. Dan ini kalau lagi backlight, masalahnya paling pas di belakang. Ini semua di 1080p 30 fps ya. Kira-kira kayak gini lah hasilnya. Oke. Untuk fitur kameranya, keduanya juga bisa dibilang sama persis. Sama-sama bisa Pro Foto dan Pro Video, serta bisa shoot RAW untuk foto dan lock buat video. Ada panorama, dokumen, timelapse yang lebih umum, bisa juga slow motion hingga 960 fps. Juga fitur-fitur yang lumayan lucu kayak clone foto dan clone video, supaya bisa kagak bucin. Dual video buat ngerekam pakai kamera depan dan belakang sekaligus. Juga ada mode vlog yang kayak ada template-nya, jadi nggak usah ribet-ribet ngeditnya. Kalau untuk kamera, biasa lebih subjektif sih ya. Bisa jadi kita beda selera. Tapi untuk poin kali ini, kita lebih pilih di Redmi, soalnya kita lebih suka aja sih hasil gambarnya. Jadi, kalau di total, Redmi Note 10 Pro dapat 3 poin, sementara Poco X3 Pro dapat 2 poin. Sedikit lebih unggul di Redmi lah ya, menurut penilaian kita. Kalau Redmi Note 10 Pro ini rata lah, bagus semua di beberapa aspek, sementara Poco X3 Pro ini kuat banget di performanya. Jadi silahkan kalian tentuin aja, mana sih yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, segini dulu deh review perbandingan kali ini. Kalau misalnya kalian ada beda pendapat atau ada yang mau disampaikan, boleh komen di bawah. Silahkan like, subscribe juga kalau konten bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap jaga kesehatan, dan adios!